Terkait satu lagi menyangkut soal persinahan ya, yang belum sempat disinggung. Saya ingin sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Jadi ini perdebatannya pada saat pembahasan di DPR bersama dengan pemerintah sangat dinamis, ya sangat dinamis. Ini perdebatan soal moralitas ya di antara partai-partai baik yang berideologi partai-partai yang nasionalis maupun yang agama ya. Akhirnya lahir kompromi yang seperti ini ya. Tetapi intinya tidak merubah dari KUHP yang lama kita tadi. Jadi itu yang pasal 284 di KUHP yang lama ya. Itu yang soal KUHP. Berikutnya teman-teman sekalian kita masuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana banyak hal saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, banyak hal yang luar biasa, sesuatu yang sangat progresif yang diambil oleh pemerintah bersama dengan DPR. Memang banyak hal yang baru, tetapi sekali lagi ini dimaksudkan semata-mata adalah mewujudkan sebuah criminal justice system kita. Banyak yang berpendapat bahwa kenapa Polri disebut sebagai penyidik utama. Padahal di lembaga penuntutan jaksa itu cuma satu. Ya. Kejaksaan itu satu penuntut. Pengadilan juga satu saja, Mahkamah Agung. Kok dipersoalkan penyidik yang jadi masalah? Padahal baik penuntut maupun pengadilan itu satu ya. Yang kedua, ada beberapa kenapa disebut sebagai penyidik utama, karena ada beberapa tindak pidana di luar KUHP yang ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah, ini yang perlu diseragamkan, nanti dikoordinasikan oleh penyidik Polri ya. Dan karena itu sekali lagi ini semata-mata kita lakukan untuk membentuk sebuah sistem criminal justice system kita. Yang kedua teman-teman semua, ada beberapa yang baru seperti plea bargaining ya. Ini adalah pengakuan bersalah. Sifatnya daripada plea bargaining ini itu sama sekali tidak boleh, itu tetap harus diselesaikan lewat pengadilan ya. Itu pengakuan bersalah. Plea bargaining itu mirip seperti yang ada dalam sistem peradilan di Amerika ya, kita sebut plea guilty ya di sana ya. Ada pengakuan bersalah dan ada soal pengurangan menyangkut soal hukuman. Nah, itu yang membuat akhirnya nanti sistem peradilan kita akan menjadi lebih efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, yang dikhawatirkan oleh teman-teman semua bahwa nanti semua bisa dilakukan penangkapan, penyitaan, penahanan, sembarangan, tidak izin pengadilan, itu sama sekali tidak benar ya. Semua nanti akan dijelaskan oleh ketua tim menyangkut soal isu-isu yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Silakan Pak Wamen untuk menjelaskan 12 isu krusial dalam KUHP, dan nanti mungkin silakan Pak Dirjen juga Pak Sekjen ya, mulai dari penyelidikan termasuk
yang paling baru yang akan kita lakukan adalah menyangkut soal restoratif justice. Ini yang paling banyak juga didiskusikan dan banyak mendapatkan kritikan. Padahal sesungguhnya dengan restoratif justice, maka tidak semua tindak pidana itu kemudian akan bermuara di pengadilan, berujung di pengadilan. Kita berharap seperti itu, mudah-mudahan, tapi tentu sekali lagi tidak boleh penghentian sebuah perkara itu ataupun restoratif justice itu tidak boleh dilakukan sembarang. Itu pasti nanti harus ada penetapan pengadilannya. Dan yang paling penting teman-teman semua, sekarang kan masa transisi, ya. Pasti bertanya bagaimana mungkin kesiapan aparat kepolisian sebagai penyidik, kemudian penuntut umum, kemudian pengadilan, maupun juga sampai kepada lembaga pemasyarakatan. Saat ini, baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, sudah membuat surat edaran teman-teman semua kepada Kapolda, Kajati, Kapolres, Kajari, bahkan Kacapjari, dan seluruhnya terhadap penyesuaian pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku di tanggal 2 Januari. Namun demikian, saya persilahkan kepada Pak Wamen untuk menjelaskan terkait dengan 12 isu krusial di Undang-Undang KUHP kita. Download Metro TV Extend sekarang.